Efesus 6 ayat yang ke-11 sampai 15. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, sampai sana, sampai ayat 15. Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca tentunya udah berapa lama ini saya sempat membahasnya mengenai perlengkapan senjata Allah. Saya pernah membahas mengenai pedang roh, saya pernah membahas mengenai perisai iman, saya juga membahas mengenai ketopong keselamatan, dan juga ikat pinggang kebenaran, gitu ya. Itu semua saya sudah pernah bahas. Nah, pada video ini saya membahas mengenai kasut kerelaan memberitakan Injil. Jadi salah satu perlengkapan senjata Allah yang lain adalah dibilang kakimu berkasutan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Pada video ini saya secara khusus akan membahas mengenai kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Gitu ya. Dari sekian banyak perlengkapan senjata Allah yang pernah saya bahas sebelumnya, masing-masing perlengkapan senjata Allah punya fungsi yang sangat spesial, punya fungsi masing-masing yang sangat spesifik, yang tentunya saya pernah jelaskan satu persatu. Kalau Anda belum lihat video kita masing-masing itu, silakan Anda bisa lihat videonya, gitu ya. Dan satu hal yang unik pada perlengkapan senjata Allah yaitu kasut kerelaan memberitakan Injil, ini tentunya berbeda dengan perlengkapan senjata Allah yang lain, gitu ya. Saya pernah bahas bahwa pedang roh itu satu-satunya perlengkapan senjata Allah yang bersifat ofensif, gitu ya. Sementara sebagian besar perlengkapan senjata Allah yang lain bersifat defensif. Berarti kalau kayak gitu, maka kasut kerelaan memberitakan Injil juga salah satu yang bersifat defensif. Tetapi yang membedakannya adalah kasut memberitakan Injil, kasut untuk kerelaan memberitakan Injil, ini sesuatu yang tidak digunakan untuk bertahan dalam arti kata pada saat dia menghadapi musuh. Gitu ya. Kasut kerelaan memberitakan Injil ini berarti berhubungan dengan bagaimana tentara Romawi pada waktu itu, pada saat dia berjuang, pada saat dia bertempur, ini membantu dia untuk bertahan terhadap medan pertempuran, untuk melindungi kakinya. Jelas ya, saudaraku ya. Jadi dalam pertempuran biasanya yang diserang nanti adalah bagian tubuhnya, kepalanya, dan lain sebagainya. Nah, kaki di sini atau kasut yang dipakai pada kaki itu melindungi bagian kakinya untuk berjalan di medan tempur. Jadi ini bicara bukan pertahanan terhadap serangan musuh, tetapi pertahanan terhadap medan tempat mereka bertempur. Gitu ya. Jadi kasut ini secara spesifik punya fungsi yang berbeda dari yang lain. Tadi saya udah bilang, setiap perlengkapan senjata Allah masing-masing punya fungsi yang sangat spesifik. Gitu ya. Dan yang istimewa pada kasut kerelaan memberitakan Injil ini digunakan untuk bertahan pada tentara Romawi yang sedang bertempur, bukan untuk bertahan terhadap musuhnya, tetapi untuk dia bertahan terhadap medan tempurnya. Gitu ya. Jadi dia mungkin jalan di tempat yang berbatu-batu, dia mungkin jalan di tempat yang kondisi tanahnya tidak begitu baik. Nah, kasut ini berguna untuk melindungi itu supaya mereka tetap bisa bertempur tanpa mengalami cedera pada bagian kakinya. Gitu ya. Seperti biasa, sebelum saya akan jelaskan lebih jauh lagi mengenai kasut kerelaan memberitakan Injil, kita akan lihat videonya mengenai kasut yang dipakai oleh tentara Romawi pada zaman itu yang disebut dengan kaligae. Gitu ya. Kita lihat videonya sebentar ya. Is the same as that of almost every Roman, a tunic and sandals. A tunic is a long woolen shirt, girded around the middle with a leather belt or strap. For underwear, he may use a loincloth and a linen tunic. His military sandals, called caligae, have been cut from a single piece of leather. The thick sole has hobnails. This prevents the sandals from wearing down, and it gives him a firm grip on slippery soil. Oke, jelas saudaraku. Jadi itulah secara garis besar bentuk dari kasut tadi atau kaligae yang dipakai pada tentara Roma pada zaman itu. Itu terbuat dari leather kulit. Jadi dia heavy duty, sesuatu yang tahan dan kuat. Di bagian sol di bawahnya di sana ada yang namanya hobnail atau paku-paku sandal ya, paku-paku boot. Jadi tujuannya di bawahnya itu memang ada mata-mata besi dari paku untuk membuat supaya si sandal itu tidak slip dan juga membuat dia kuat.
gitu ya. Dan tadi saya dijelaskan bahwa kasut ini menjadi sesuatu yang berbeda karena biasanya perlengkapan yang lain dipakai untuk bertahan pada saat dia bertempur melawan musuh, tetapi kasut tidak digunakan untuk itu. Kasut digunakan untuk dia bisa berjalan dengan baik. Jadi pertahanannya lebih banyak digunakan terhadap medan tempurnya. Tempat sehari-hari mereka bertempur, di arena tempat mereka bertempur atau di tanah tempat mereka berdiri dan bertempur. Nah, kasut di sanalah digunakan untuk melindungi kaki mereka dari sana, gitu ya. Dan saya tertarik dengan satu kata kerelaan di sana. Jadi kalau kita bicara soal pemberitaan Injil, salah satu yang menarik dalam perkataan Paulus tadi di sana kan, kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil atau memberitakan Injil damai sejahtera. Di sini saya akan lebih banyak fokus kepada kata kerelaan, gitu ya. Saya pernah singgung dalam satu video tentang bagaimana orang Yahudi di Berea menjadi pribadi yang lebih baik daripada yang di Tesalonika karena mereka menerima firman Tuhan dengan segala kerelaan. Kata kerelaan di sana saya hanya menjelaskan bahwa itu menjadi sesuatu bagaimana menerima firman Tuhan tanpa paksaan. Mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita. Tetapi pada video ini kalau kita bicara soal kasut kerelaan memberitakan Injil, maka kata kerelaan di sana menjadi sesuatu hal yang jauh lebih dalam, gitu ya. Dan kalau saya pelajari dalam firman Tuhan, paling tidak ada 3 arti kata kerelaan yang digunakan pada kasut kerelaan memberitakan Injil, gitu ya. Yang pertama adalah preparation atau persiapan atau siap sedia, mempersiapkan diri. Yang kedua adalah readiness, kesiapan, gitu ya, atau kesanggupan. Dan yang ketiga adalah good pleasure, niat baik, motivasi yang baik, gitu ya. Jadi kata kerelaan dalam firman Tuhan diartikan dalam 3 hal ini. Bagaimana dia siap sedia, bagaimana dia mempunyai kesiapan atau kesanggupan, dan yang ketiga bagaimana dia punya good pleasure, punya motivasi atau niat yang baik, gitu ya. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama mengenai preparation atau persiapan. Kata kerelaan ini dipakai juga kata preparation, gitu ya. Kalau kita lihat ayatnya yang dalam Efesus 6 tadi ayat yang 15 dikatakan kakimu berkasutkan kerelaan. Di sana secara khusus dipakai kata preparation. Ini bisa kita lihat juga dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Dikatakan, beritakanlah firman. Siap sedialah, kita harus mempersiapkan diri dalam segala sesuatu. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi memang kalau disebut dengan kasut kerelaan memberitakan Injil, kata kerelaan di sana berarti kita harus mempersiapkan diri setiap saat, gitu ya. Arti kerelaan di sana bukan cuma semata-mata kita melakukannya tanpa paksaan, bukan semata-mata kita melakukannya dengan sukacita, tapi kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kata kerelaan di sana maksudnya adalah kita harus bersiap sedia setiap saat. Kita harus mempersiapkan diri untuk memberitakan firman Tuhan setiap saat. Kita harus siap sedia memberitakan Injil damai sejahtera, dikatakan seperti itu, gitu ya. Baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah kesabaran dan pengajaran. Jadi yang pertama tentang kerelaan memberitakan Injil, berarti kita mempersiapkan diri. Berarti kita siap sedia dalam setiap waktu, gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal kerelaan, itu berarti bicara soal bagaimana kita mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Bagaimana kita menggali firman Tuhan, bagaimana kita menghidupi firman Tuhan, dan setiap saat kita bersiap untuk memberitakan firman Tuhan pada saat baik atau tidak baik waktunya, gitu ya. Dalam 1 Petrus 3 ayat 15 dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Lanjutannya, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta. Pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jelas, saudaraku? Jadi yang pertama kalau kita bicara kerelaan memberitakan Injil, kita harus memberitakan Injil dengan rela. Rela di sini sekali lagi yang pertama adalah preparation, gitu ya. Jadi pada saat Anda membaca firman Tuhan, pada saat kita menggali firman Tuhan, pada saat kita mempersiapkan diri tentang segala sesuatu firman Tuhan yang kita pelajari, itu sudah menunjukkan bahwa kita merelakan diri untuk memberitakan firman Tuhan, gitu ya. Karena itu saya sangat menekankan pentingnya kenapa kita menggali dan mempelajari firman Tuhan. Ada banyak kasus dalam kejadian sehari-hari, banyak anak-anak Tuhan yang tidak suka membaca firman Tuhan. Padahal kerelaan memberitakan Injil yang pertama adalah kita harus mempersiapkan diri. Kita harus preparation, gitu ya. Persiapanlah diri baik atau tidak baik waktunya untuk kita memberitakan Injil, gitu ya. Jadi kita perlu waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk menggali firman Tuhan. Dan itu kita harus hidupi setiap hari. Dan setiap saat kita harus siap memberikan pertanggungjawaban apabila ada orang yang menanyakan tentang harapan yang ada pada kita.
gitu ya. Banyak juga dari banyak orang yang saya temui kasus bahwa pada saat mereka hendak menyampaikan firman Tuhan, baru mereka mempelajari firman Tuhan. Padahal sebenarnya itu menjadi sesuatu hal yang kita harus pelajari setiap hari. Itu menjadi sesuatu hal yang kita harus gali setiap hari. Dan tadi saya sudah bilang bahwa perlengkapan yang ini, kasut kerelaan memberitakan Injil, itu bukan senjata pertahanan terhadap musuh. Tetapi itu senjata pertahanan untuk dia menjalani medan tempurnya. Gitu ya. Jadi pada saat kita mempersiapkan diri membaca firman Tuhan, mungkin kita tidak sedang berhadapan dengan masalah, mungkin kita tidak sedang berhadapan dengan kuasa kegelapan, tetapi untuk menjalani kehidupan, kita perlu firman Tuhan, dan itu adalah kerelaan memberitakan Injil, seperti halnya kasut tadi. Jelas, saudaraku? Karena itu Anda dan saya, kita perlu membaca firman Tuhan, kita perlu menggali firman Tuhan setiap hari. Gitu ya, dan kita perlu mempersiapkan semuanya. Jadi pada saat kita membaca firman Tuhan, pada saat kita menggali firman Tuhan, kita sedang merelakan untuk memberitakan Injil. Gitu ya. Kita sedang mengenakan kasut kerelaan memberitakan Injil. Jelas, saudaraku? Jadi itu yang membekali kehidupan kita. Sekali lagi tadi saya bilang, kasut itu tidak melindungi terhadap musuh, tapi kasut itu melindungi terhadap tempat medan tempur di mana kita berjejak. Gitu ya. Medan tempur dalam kehidupan kita adalah kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita berada dalam medan tempur. Gitu ya. Dan untuk kita bisa menjalaninya, maka kita perlu preparation, yaitu kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dengan cara siap sedialah setiap saat. Belajar firman Tuhan, gali firman Tuhan. Itulah cara kita mengenakan kasut kerelaan memberitakan Injil. Jelas, saudaraku? Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah readiness. Readiness itu apa sih namanya? Setelah kita prepare, kita menjadi siap. Gitu ya. Dan ini berbicara soal kesiapan atau kesanggupan. Gitu ya. Jadi kalau tadi apa sih preparation itu berarti berbicara soal sesuatu yang bagaimana kita mempersiapkan apa sih namanya sesuatu yang masa lampau, sedangkan readiness ini bicara soal sesuatu yang pada saatnya memang kita harus maju dan memberitakan Injil, dan kita sanggup melakukan itu dan kita siap melakukan itu. Gitu ya. Ini bicara soal momen di mana kita akan memberitakan Injil. Dalam 2 Korintus 8 ayat 11 dikatakan, "Maka sekarang selesaikan juga pelaksanaan itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu." Gitu ya. Dan lakukan itu dengan apa yang ada padamu. Kata kerelaan di sana dipakai readiness, di mana kita sanggup, di mana kita siap melakukannya. Gitu ya. Jadi kalau preparation tadi adalah bagaimana kita mempersiapkan diri, readiness adalah dalam kondisi di mana kita sudah siap. Gitu ya. Dan itu adalah bentuk di mana kita mengenakan kasut kita, bentuk di mana kita rela memberitakan Injil. Gitu. Dan tadi kata firman Tuhan, selesaikan juga pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu. Gitu ya. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-11 dikatakan, "Jika ada orang yang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan." Gitu. Jadi di sini Petrus mengajarkan bahwa kalau ada orang yang lagi bicara, hendaklah pada saat dia bicara tentang firman Tuhan. Dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Itu adalah readiness, itu adalah kesanggupan. Di mana pada setiap saat dia sedang bicara, maka firman Tuhan itu keluar. Firman Tuhan yang dia sudah persiapkan, firman Tuhan yang sudah dia pelajari, maka itu akan muncul setiap saat pada saat dia mulai berbicara. Gitu. Dan Petrus menekankan di sana bahwa pada saat ada seseorang berbicara, hendaklah dia berbicara sebagai orang yang memberitakan firman Tuhan. Gitu ya. Lanjutannya, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Kristus Yesus ialah yang punya kuasa, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jelas, saudaraku? Jadi hal yang kedua mengenai kerelaan di sini adalah readiness. Bagaimana kita siap, bagaimana kita sanggup. Gitu ya, saudaraku ya. Dan ini tadi saya sudah menjelaskan tadi bahwa ini adalah sarana untuk kita bertahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berada dalam medan tempur, dan salah satu pertahanan yang kita punya adalah kita berbicara firman Tuhan. Kita mempersiapkan firman Tuhan, kita menggali firman Tuhan, itu adalah preparation-nya, dan kita ready, kita bersiap untuk menyampaikannya. Pada saat seseorang berbicara, dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan menjadi satu bagian yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Pada saat kita di rumah, kita berpikir tentang firman Tuhan, kita membaca tentang firman Tuhan. Pada saat kita ngobrol, kita bicara soal firman Tuhan. Pada saat kita menasehati tentang firman Tuhan. Pada saat Anda di kamar mandi, Anda berpikir tentang firman Tuhan. Dan itu menggambarkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Dan itu adalah kasut
seperti perlengkapan senjata Allah tadi. Dan sekali lagi tadi saya udah bilang, itu bukan pertahanan melawan musuh, tetapi itu pertahanan untuk kita menjalani kehidupan kita sebagai medan tempur. Gitu ya. Dan kehidupan kita sehari-hari kita harus berjalan dan hidup dipimpin oleh dengan firman Tuhan. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dan itu seperti kasut yang menahan, yang memampukan tentara tadi untuk tidak dilukai di medan tempur. Jelas saudaraku, jadi yang kedua adalah readiness. Dan yang ketiga adalah good pleasure. Kalau kita bicara soal kerelaan, yang ketiga bicara soal niat baik, maksud yang murni. Gitu ya. Tidak ada motivasi tersembunyi pada pemberitaan firman Tuhan. Gitu ya. Kita akan lihat beberapa ayat ya. Dalam Efesus 1 ayat yang kelima, ini di sini pertama kali kata kerelaan dihubungkan dengan good pleasure. Gitu ya. Efesus 1 ayat yang kelima dikatakan, dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi Allah menentukan kita menjadi anak-anaknya, itu sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kata kerelaan di sini adalah Allah menentukan kita menjadi anak-anaknya dengan satu niat baik, dengan sesuatu keinginan yang baik, dengan sesuatu hal dengan tujuan yang mulia. Itu kata kerelaan di sana. Tidak ada maksud-maksud tertentu yang Allah sembunyikan, semuanya dengan kerelaan, dengan maksud baik untuk mendatangkan berkat, untuk mendatangkan sukacita, untuk memberikan masa depan yang gilang-gebilang, kata firman Tuhan. Dan itu adalah kerelaan. Gitu ya. Dalam Efesus 1, ayat di bawahnya, ayat yang ke-9 dikatakan, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya. Jadi dari pertama Allah punya yang namanya rencana kerelaan. Rencana kerelaan ini adalah rencana yang Allah siapkan semata-mata untuk kebaikan kita. Itu adalah good pleasure-nya Allah. Bagaimana Allah merencanakan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia bagi anak-anaknya. Dan itu disebut dengan rencana kerelaannya. Gitu ya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita bicara kerelaan, yang ketiga adalah good pleasure. Dan Allah yang memulai itu duluan dengan rencana kerelaannya. Bagaimana Dia merencanakan segala sesuatunya di dalam Kristus Yesus semata-mata kebaikan kita, Anda dan saya. Supaya kita mendapat ahli waris kerajaan surga, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Semuanya Allah lakukan dengan good pleasure, itu adalah rencana kerelaannya. Dan dalam pemberitaan Injil, kita harus lakukan dengan kerelaan. Seperti halnya Allah yang terlebih dahulu melakukan semua dengan good pleasure-nya Allah, demikian juga kita memberitakan Injil tanpa ada satu niat-niat tersembunyi. Semuanya harus ditujukan untuk kebaikan, untuk ditujukan untuk mendatangkan berkat bagi banyak orang. Gitu ya. Dalam Filipi 1 ayat 15 dikatakan, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Gitu ya. Mari Anda dan saya kita memberitakan Injil dengan kerelaan. Tidak ada maksud-maksud kita untuk mencari uang, tidak ada maksud-maksud kita untuk mencari sesuatu yang dibalik itu semua, tapi kita harus sampaikan pemberitaan Injil dengan suatu kerelaan. Dan di sini bicara soal niat baik, bicara soal good pleasure. Kita membagikan kepada orang lain firman Tuhan semata-mata supaya dia diselamatkan. Bukan dia untuk menjadi pengikut kita, bukan dia untuk menjadi penyembah kita, bukan. Tetapi semata-mata biar dia bertobat dan dia mengasihi Tuhan. Dan kehidupannya berubah dan dia diselamatkan. Itu adalah good pleasure. Dan itu adalah kerelaan. Jelas saudaraku? Jadi dari sini kata kerelaan sebenarnya cukup lengkap dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita bicara kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, itu menjadi sesuatu hal yang lengkap bagaimana kita sendiri mempersiapkannya. Dan kita sendiri siap menyampaikannya sendiri, dan kita sendiri punya motivasi yang benar untuk menyampaikannya. Dan itu adalah kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Jelas saudaraku? Jadi yang disebut dengan kerelaan bukan semata-mata tanpa paksaan, tapi yang disebut dengan kerelaan adalah bagaimana kita setiap hari siap sedia, bagaimana kita pada saat kita berbicara, kita bicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan, dan bagaimana tatkala kita menyampaikan firman Tuhan, semuanya didasari dengan maksud yang murni, tidak ada dengan niat-niat buruk, tidak ada dengan motivasi-motivasi yang tersembunyi. Dan itu digambarkan dengan satu kata, yaitu kerelaan. Jelas saudaraku? Dan tadi saya sudah bilang bahwa kalau kita bicara kasut, ini bicara soal bagaimana itu melindungi setiap perjalanan kehidupan kita. Itu melindungi terhadap medan tempurnya.
bukan terhadap musuhnya, supaya kita bisa menjalani medan tempur kehidupan kita dengan baik-baik saja, dengan kondisi yang dijaga oleh Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu melindungi kita. Jelas, saudaraku? Mari Anda dan saya kita hidup dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, gali firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, dan sampaikan firman Tuhan dengan maksud yang baik. Karena itu disebut Injil damai sejahtera, Injil yang bukan mendatangkan penghukuman, Injil yang tidak menakut-nakuti, Injil yang tidak mengintimidasi, tetapi Injil yang merupakan kabar baik, kabar damai sejahtera yang membuat orang bersuka cita dan membuat orang berbalik jalan hidupnya, dan dia semakin mengasihi Tuhan. Jelas, saudaraku? Itulah yang disebut dengan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Jelas, saudaraku? Jadi kerelaan di sini ada 3, preparation, readiness, dan good pleasure. Gitu ya. Mari persiapan diri, siap sedia setiap saat. Pada saat Anda baca firman Tuhan, kita sedang merelakan diri memberitakan firman Tuhan. Kita sedang mengenakan kasut kerelaan memberitakan Injil. Pada saat Anda berkata-kata dan keluar firman Tuhan, pada saat Anda sedang ngobrol, pada saat Anda di kantor, pada saat Anda di kampus, kita bicarakan firman Tuhan. Maka itu adalah kesanggupan, itu adalah readiness, dan kita sedang merelakan diri memberitakan Injil damai sejahtera, dan itu seperti memakai kasut. Gitu ya. Dan kita sampaikan dengan maksud yang baik, dengan maksud yang tidak mencari sesuatu yang tersembunyi, dan itu adalah bentuk kerelaan memberitakan Injil. Jelas, saudaraku? Dalam beberapa ayat terakhir, dalam 1 Korintus 9 ayat 16 dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, kata Paulus. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah panggilan Anda dan saya. Gitu ya. Allah memanggil kita, Allah menebus kita, dan kita mengalami setiap kasih karunia Tuhan dengan satu maksud bahwa kita bisa membagikan berkat keselamatan itu bagi banyak orang, dan orang mendengar siapa itu Yesus, gitu ya. Memberitakan Injil adalah keharusan Anda dan saya, gitu ya. Bagaimana kita semua tidak bisa lari dalam kondisi apapun juga, apapun jabatan kita, dimanapun kita berada, bagian kita adalah beritakan firman Tuhan. Bagian kita adalah beritakan Injil supaya orang mengenal siapa itu Yesus. Gitu ya. Kita mungkin tidak semua di antara kita yang harus berdiri di panggung dengan pakai jas dan kemudian pegang mic dan menyampaikan firman Tuhan. Siapapun kita, dimanapun kita berada, Anda sebagai pedagang, Anda sebagai mahasiswa, Anda sebagai pengusaha, dimanapun kita berada, maka mari persiapan diri. Prepare diri Anda untuk membaca firman Tuhan. Dan pada saat yang tepat, sampaikan firman Tuhan, bicarakan tentang firman Tuhan. Itu adalah readiness. Dengan satu tujuan yang mulia, dengan satu tujuan yang baik, supaya orang mengenal dan mengasihi Tuhan. Itu adalah good pleasure. Dan tiga-tiganya itu bicara soal kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera. Gitu ya, saudaraku. Hari-hari ke depan ini mungkin semakin lama akan semakin terbuka. Bagaimana pemberitaan Injil akan mulai dibuka ke banyak hal, ke banyak orang. Tidak lagi orang hanya berpikir bagaimana mengumpulkan orang masuk dalam sebuah gedung. Tapi pemberitaan Injil bisa disampaikan di mana saja, melalui media apa saja, dan disampaikan oleh siapa saja yang mengenal Tuhan. Dan tadi saya sudah bilang, itulah tujuan Allah memanggil kita. Seperti halnya pertama Adam dan Hawa dikatakan supaya beranak cucu dan penuhilah bumi. Tugas yang sama diberikan pada Anda dan saya yang sudah bertobat. Bagaimana kita beranak cucu, bagaimana kita mereproduksi orang-orang yang mengenal Tuhan, bagaimana semakin banyak orang yang mengenal Tuhan, hati mereka berbalik dan mereka diselamatkan bagi Tuhan. Gitu ya. Ayat yang lain dalam 1 Tawarikh 16 ayat 24 dikatakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Jelas, saudaraku, itulah tugas Anda dan saya. Mari beritakan Injil, mari kenakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, dan biar banyak orang mengenal siapa itu Yesus. Jelas, saudaraku. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Firman Tuhan katakan, persiapanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.